Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Dalam seri ke-441 ini didukung oleh para pemain Surya Tanjung sebagai Kalpika, Dedi sebagai Katungga, Eli Ermawati sebagai Meisin, Chris Urspon sebagai Mahwan, Suherman sebagai Wongyin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Dan melompat ke hadapan akhirnya kita temukan juga Kakang Katungga. Ya, kita beruntung Adik Kalpika. Usaha kita tidak sia-sia. Siapa kalian berdua ini? Kau ingin berkenalan dengan kami, Nona? Baiklah. Namaku Katungga. Dan sahabatku ini Kalpika. Ya. Kau pasti belum mengenal kami. Karena kami warga baru desa Pasuruan 1. Sekalipun kau belum mengenal kami, Nona, tapi kami sudah mengenalmu. Bukankah kau keponakan Tabib Wong yang terkenal cantik dan jelita? Apa maksud kalian mencegat perjalanan kami? Dengar, Nona, kami hanya ingin berurusan dengan hantu keparat itu. Dia bukan hantu. Hah? Kau ingin membelanya? Jangan, Nona. Itu tidak akan membawa manfaat bagimu. Dia manusia biasa seperti kita. Dia sedang dirundung penderitaan. Kita wajib menolongnya. Dia sudah mengganggu ketentraman warga desa. Iya. Dan kalian suka berbuat kurang senonoh. Dengar, Kakang Katungga. Kita kurang senonoh katanya. Pokoknya kita tidak akan melewatkan kesempatan ini. Iya. Makanan lezat sudah tersedia di depan mulut kita.
dan kita tinggal melahapnya saja. Hup, hup. Yum, 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 yum. Ah, bukan begitu, Nona. Jangan kurang ajar ya. Begitu saja marah. Ayo manis. Awas. Berani sekali lagi menyentuh tubuhku, kau akan menyesal. Apa? Hah? Dengar Kakang Katungga. Kita akan menyesal katanya. Oh, tidak. Aku tidak akan pernah menyesal hanya karena telah bermain cinta dengan seorang wanita cantik. Ya, sudahlah. Jangan membuang waktu. Sergap saja. Hah, kalau hantu itu turut campur, aku yang akan membereskannya. Sekarang giliranku. Dulu Kakang Katungga. Nanti giliranmu akan menyusul. Ayo Nona. Kita tidak punya waktu banyak. Selangkah lagi kamu mendekat, aku tidak akan tinggal diam. Mari kita lihat. Kurang ajar. Asam kecut. Bisa juga kau main pukulan. Sabar Kakang Katungga. Biar kau yang kusir nama di sini. Segera memburu Maisin. Semula dia menganggap enteng lawannya, tapi dia menjadi heran. Beberapa kali serangannya dapat ditepiskan dengan mudah. Beberapa kali jurus-jurusnya tidak membawa hasil. Kalpika penasaran. Dia semakin gencar menyerang. Kakinya menyepak, menendang, sementara tangannya menyodok atau memukul. Tapi lagi-lagi serangannya gagal. Setan kuburan. Ayo Kakang Katungga, bantu aku. Perempuan ini lincah juga. Jangan khawatir adik Kalpika. Kita ringkus bersama-sama. Ayo. Sekarang Maisin terpaksa menghadapi dua orang sekaligus. Mereka bergerak menyerang silih berganti. Lama-kelamaan Maisin keteter juga. Katungga dan Kalpika terus merangsek. Mereka berusaha mematahkan pertahanan Maisin yang nampak semakin kedodoran. Semula Mahwan hanya berdiri menonton sambil kebingungan. Tapi melihat Maisin semakin terdesak, akhirnya Mahwan melompat menerjang Katungga. Kurang ajar. Kubunuh kau hantu keparat. Kubunuh kau. Dia. Sekarang pertarungan kembali seimbang dan berlangsung lebih sengit. Tampak Kalpika dan Katungga mulai mengerahkan seluruh kemampuannya. Bahkan Katungga bertarung dengan menggunakan senjata parang. Sementara itu Mahwan melayaninya dengan tangan kosong. Mahwan adalah bekas prajurit Tartar yang gagah berani. Dia sudah membunuh puluhan musuh. Dia sudah kenyang makan garamnya perkelahian. Karena itu dia tidak terkejut menghadapi lawan seperti Katungga. Waktu ketika kakinya sempat menyabet punggung Katungga, Katungga berteriak kesakitan dan tubuhnya tersungkur menabrak sebongkah batu. Hantu jahanam, kau telah membunuh Kakang Katungga. Kau telah membunuhnya. Bukan dia yang membunuhnya. Sahabatku itu telah memetik buah dari perbuatannya sendiri. Tutup mulutmu, perempuan sial. Aku tidak terima. Aku akan membunuh kalian semua.
Dengan senjata parangnya dia terus memburu Mahwan. Tampaknya dia sangat menaruh dendam kepada Mahwan. Namun sekali waktu ganti dia mengejar Meisin. Akhirnya dia berkelahi semau-maunya tanpa perhitungan lagi. Dan akibatnya dia menjadi lengah. Kaki Mahwan berhasil menyambar badannya. Kalpika terlempar ke rumpun semak belukar. Dia segera bangkit kembali dan mengamuk dengan hebat. Bunuh kau! Mampus kau! Tiba-tiba Kalpika berhenti menyerang. Tubuhnya menjadi kejang, wajahnya pucat, dan matanya mendelik. Tapi dia masih berusaha untuk berdiri. Tiba-tiba mulutnya mengeluarkan darah. Dia terhuyung-huyung sebentar, meringis kesakitan, dan parangnya terlepas sebelum dia tersungkur jatuh. Aneh sekali. Mengapa tiba-tiba dia mati? Apa yang terjadi, adik Ma? Dia seperti keracunan. Mungkin digigit binatang berbisa. Mahwan memungut parang, kemudian melangkah ke rumpun semak belukar. Dengan hati-hati Mahwan menguak rimbunan daun-daun perdu. Dia lalu memberi isyarat pada Meisin, yang kemudian datang melihat. Meisin melihat setumpuk telur berwarna putih di dalam semak belukar. Selanjutnya mereka melihat seekor ular berbisa menjalar perlahan-lahan meninggalkan semak. Mengerikan sekali. Ular itu sangat berbisa. Dia tergolong ular laut. Makanannya bangkai yang mengambang di permukaan air laut. Ya, biasanya dia bertelur di sela-sela batu karang. Iya, mungkin sudah nasibnya. Para dewa telah mengirim binatang buas itu untuk menjalankan tugasnya. Adik Ma, Ya, ada apa denganmu? Mengapa tiba-tiba kau murung? aku menyesal sekali, Nona Meisin. Mengapa? Aku telah membunuh orang lagi. Bukan kau yang membunuhnya. Perbuatan mereka sendirilah yang membunuh mereka. Ini adalah hukum. Sebab akibat. Hukum karma. Sudahlah, adik Ma. Jangan lagi difikirkan. Kukira aku sudah tidak akan lagi membunuh orang. Tapi ternyata masih kulakukan juga. Sudah kukatakan, bukan kau yang membunuh mereka. Tapi aku menjadi sebab kematian mereka. Menyeramkan sekali. Lihatlah, Nona Meisin. Kepala orang itu sampai pecah karena membentur sebongkah batu. Darah meleleh di keningnya. Dan orang yang satunya lagi. Lihat, Nona Meisin. Matanya masih mendelik. Tubuhnya menjadi biru. Adik Ma, ada banyak tugas yang harus dikerjakan setiap manusia di muka bumi. Salah satu di antaranya ialah untuk mempertahankan diri, menjaga kehormatan diri, melindungi kesucian diri. Seringkali kita terpaksa berhadapan dengan orang-orang jahat yang ingin merusak pagar ayu. Pada saat itulah kita harus mengambil sikap yang tegas. Keraguan-raguan justru akan merugikan masyarakat luas dan merugikan diri kita sendiri. Bagaimanapun juga, kita mempunyai hak untuk melawan kejahatan serta tindak angkara murka.
Maisin memberikan nasihat banyak-banyak kepada Mahwan. Mahwan mendengarkan dengan seksama, sambil berusaha mencernakan pengertian-pengertian yang diberikan Maisin. Setelah itu mereka meneruskan perjalanan ke Pondok Tabib Wong. Siapa namanya, Nona Maisin? Kalpika dan Katungga, Bapak Wong. Iya. Kalau tidak salah, mereka memang warga desa yang baru. Kalpika, Katungga. Aku tiba-tiba ingat. Bapak Kepala Desa pernah memberitahu soal dua orang ini. Mereka pindahan dari desa Wurare. Mereka adalah bekas penjahat, perampok jalanan. Warga desa Pasuruan 1 ini belum banyak yang tahu. Ya, sudahlah. Kalpika dan Katungga sudah memetik buah dari pohon yang ditanamnya sendiri. Apakah Bapak Kepala Desa sudah menemui Bapak Wong? Sudah, Nona Maisin. Apa katanya? Dia bertanya soal hantu. Lalu, apa jawaban Bapak Wong? Ya, untuk sementara saya terpaksa berkata tidak jujur pada beliau. Hal ini demi menjaga perasaan beliau dan demi menjaga ketentraman warga desa yang lain. Bapak Wong menceritakan perihal adik Ma? Iya, saya katakan bahwa dia adalah anak salah seorang sahabat saya. Dan bahwa dia sebenarnya tinggal bersama orang tuanya di Pantai Tuban. Kami hanya merepotkan Bapak Wong saja. Sebenarnya, kami merasa tidak enak. Sudahlah, Nona Maisin. Tidak ada persoalan berat lagi. Kalau nanti keadaan sudah lebih baik, baru saya akan menceritakan yang sebenarnya kepada Bapak Kepala Desa. Dan kau, Ma? Iya, Bapak Wong. Kau jangan banyak berpikir. Kau harus menjaga kesehatanmu. Tapi untuk sementara ini, kau tidak kuizinkan bebas berkeliaran di desa ini. Untuk sementara saja, adik Ma. Nanti setelah Bapak Wong menjelaskannya pada Bapak Kepala Desa, kau boleh keluar kemana saja. Kau bebas. Terima kasih, Nona Maisin. Terima kasih, Bapak Wong. Sudah 2 bulan lamanya Mahwan tinggal di Pondok Tabib Wong. Kesehatannya berangsur-angsur pulih kembali. Wajahnya tidak lagi menyeramkan seperti hantu gua karang. Pemuda itu telah berubah pamornya menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Pagi itu nampak cerah. Matahari bersinar terang. Cahayanya menghangatkan kehidupan yang tengah berlangsung di desa Pasuruan 1 dan sekitarnya. Mahwan dan Maisin berjalan-jalan di tepi hutan pantai. Mereka tengah tenggelam dalam kesibukannya mencari aneka macam daun-daunan. Nah, lihat adik Ma. Daun ini namanya daun rangkudu. Dia sangat berkhasiat untuk menyembuhkan sakit demam, khususnya bagi anak-anak. Iya. Nah, daun yang baru saja kau petik ini namanya daun wurawari. Apa khasiat daun ini, Nona Maisin? Biasanya daun itu dipergunakan Bapak Wong untuk pilis. Kau tahu pilis? Tidak, Nona Maisin. Baru pertama kali ini aku mendengarnya. Pilis ialah ramuan daun-daunan yang ditumbuk halus, kemudian direndam air kunyit, dan dipergunakan sebagai obat luar. Kalau kita sedang mengalami panas dalam, perut terasa panas, kita bisa memboleh dengan pilis daun wurawari. Wah, Nona Maisin, kau sudah pintar sekali soal obat-obatan. Saya belajar dari Bapak Wong. Mereka
Mereka berdua terus bekerja mencari daun-daunan. Tidak terasa hari menjadi sore. Tiba-tiba angin bertiup dan mendung bergulung-gulung datang dari selatan. Bersamaan dengan angin bertiup, hujan pun rintik-rintik turun. Mesin mengajak Mahwan berteduh di sebuah goa. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Seri ke-442 ini didukung oleh para pemain Chris Urswan sebagai Mahwan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ignatius dan Peggy sebagai prajurit,
dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pagi yang cerah itu, Mesin dan Mahwan berada di tepi hutan pantai. Mereka sibuk memilih beberapa macam jenis daun-daunan yang akan dipergunakan untuk meramu obat. Tidak terasa hari menjadi sore. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan mega hitam datang bergulung-gulung. Nona Mesin, tiba-tiba langit mendung. Kita bisa kehujanan di jalan. Ayo adik Ma, kita pulang. Waduh, celaka. Gerimis Nona Mesin. Kita harus mencari tempat untuk berteduh. Di mana? Itu ada sebuah gua karang tak jauh dari sini. Ayo cepat adik Ma. Kau tak ingin basah kuyup bukan? Tunggu Nona Mesin, tunggu. Mesin berlari-lari kecil menyusuri tepi hutan. Mahwan mengikuti di belakangnya. Sementara itu angin bertiup semakin kencang dan hujan pun mulai turun membasahi bumi. Deras juga hujannya. Merapatlah kemari Nona Mesin. Di situ anginnya kencang. Tidak adik Ma. Yang penting pakaianku tidak basah. Sudah beberapa hari ini tidak hujan. Kau tidak merasa dingin Nona Mesin? Iya, sedikit. Tanganmu dingin sekali. Pada saat itu Mahwan meraih tangan Mesin. Mesin terkejut, tapi buru-buru dia menyembunyikan perasaannya. Dia tidak ingin membuat Mahwan kecewa. Sudahlah adik Ma, lepaskan tanganku. Mengapa jadi pegang-pegangan tangan segala? Supaya tangan kita menjadi hangat. Supaya tubuh kita tidak kedinginan. Sudahlah, mudah-mudahan hujan akan segera berhenti. Kalau hujan berhenti. Ya, tentu saja kita akan pulang. Kasihan Bapak dan anak-anak. Mereka harus bekerja tanpa kita. Aku akan berdoa supaya hujan ini berlangsung lama sekali. Kalau perlu, jangan berhenti. Ya, biarlah hujan selama-lamanya. Jangan begitu adik Ma. Kasihan orang-orang tidak bisa bekerja. Mereka harus bekerja setiap hari untuk keluarganya. Kalau hujan terus-menerus, bagaimana mereka bisa bekerja? Dan lagi, kalau hujan terus-menerus bisa mendatangkan banjir besar. Semua orang akan menderita. Bukan begitu, Nona Mesin. Bukan begitu maksudku. Biarlah hujan ini tidak segera berhenti. Sementara orang-orang masih bisa bekerja. Aku cukup gembira kalau hujan ini bisa berlangsung sampai pagi nanti. Kalau hujan sampai pagi, kita tidak bisa pulang. Kita tidak usah pulang. Di sini saja. Apa yang akan kita lakukan di sini? Ya, kita bisa duduk-duduk. Kita bisa bicara tentang berbagai hal sambil menunggu hujan reda. Kalau lelah, kita bisa berbaring di tempat ini. Masa begitu? Nona Mesin. Ada apa, adik Ma? Tidak. Aku takut Nona marah. Mengapa harus marah? Katakan saja, adik Ma. Saya hanya ingin mengatakan bahwa hati saya merasa bahagia sekarang ini.
Syukurlah adik Ma. Saya senang melihat kau bahagia. Hati saya merasa tentram. Hati saya merasa damai. Ketika masih di tanah leluhur saya belum pernah mengecap masa-masa remaja. Usia 16 tahun, sudah masuk dinas ketentaraan. Dan ketika kapal-kapal perang kami berlayar mengarungi samudera menuju tanah Jawa, saya merasa bakal kehilangan masa-masa yang indah sebagai remaja. Adik Ma, apakah kau belum pernah mempunyai pacar? Pernah, sekali. Pacar saya sangat cantik. Di mana dia sekarang? Di sini, di depan saya. Adik Ma bisa saja. Saya sudah tua. Saya tidak pantas lagi bicara-bicara soal seperti itu. Nona Mesin tidak marah, bukan? Tidak. Karena saya tahu adik Ma suka bergurau. Mesin menjadi serba salah. Tiada ingin membuat Mahwan kecewa. Tiada ingin melukai perasaannya. Karena hal itu bisa membuat jiwanya kembali terguncang. Tapi di lain pihak, dia juga tak ingin memberinya harapan. Dia tahu pasti Mahwan menyimpan perasaan cinta padanya. Dia tahu Mahwan berusaha mengirimkan isyarat-isyarat cinta itu kepadanya. Untung hujan tidak berlangsung terlalu lama. Sebelum malam tiba, Mesin mengajak Mahwan kembali ke pondok, dan mereka berjalan beriringan, sementara langit berwarna kemerah-merahan. Malam harinya Mahwan tidak bisa tidur. Dia gelisah di atas pembaringan. Sebentar balik ke kiri, sebentar ke kanan. Wajah Mesin, senyumnya yang lembut, matanya yang bersinar-sinar, melekat erat di langit-langit ingatannya. Oh, Nona Mesin, tidak tahukah kau bahwa aku menaruh hati padamu? Tidakkah kau dengar debur jantungku yang selalu merindukan? Oh, Nona Mesin, aku banyak berhutang budi kepadamu. Kau telah membalikkan jalan hidupku, mengembalikan diriku kepada cara hidup yang benar. Kau telah berhasil membuatku bertekuk lutut. Kau telah merampas daya ingatanku sampai habis tiada sisa. Tak ada lagi yang bisa menyenangkan hidupku kecuali memikirkanmu, mengenang wajahmu, dan memuja kepribadianmu. Oh, Nona Mesin, alangkah bahagianya hidup ini jika dapat berdampingan denganmu selama-lamanya. Ingin sekali aku membawa pulang ke tanah leluhur. Dan di sana nanti, kita akan membangun sebuah rumah mungil yang akan kita tempati bersama anak-anak kita yang lucu. Setiap pagi, aku akan menanam kentang, sementara kau sibuk menyiapkan makan siang. Oh, Nona Mesin, Nona Mesin.
Jangan biarkan angan-anganku ini menjadi sebuah mimpi. Pandangan Mahwan menerawang jauh, menembus langit-langit pondok yang terbuat dari bambu. Sementara itu Meisin juga terbaring gelisah dalam biliknya. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan Mahwan. Dia tak ingin Mahwan terjebak oleh perangkap cinta yang dipasang sendiri. Kasihan adik Ma. Dia masih terlalu muda. Benar apa yang dikatakannya. Dia telah kehilangan masa-masa remaja yang indah. Perang telah merenggut segala-galanya. Perang telah mencapik-capik kebahagiaan manusia. Kasihan adik Ma. Aku harus lebih berhati-hati. Aku harus berbuat bijak terhadap anak muda itu. Cinta. Rasanya asing sekali aku mendengar perkataan itu. Apakah di lubuk hatiku masih bisa aku pergunakan untuk menyampaikan seberkas rasa cinta? Mustahil. Hatiku sudah tandus, jiwaku gersang. Semuanya sudah dibawa pergi Kakang Kamandanu. Oh, Kakang. Mengapa kau biarkan aku hidup seperti ini? Mengapa kau biarkan bunga-bunga hatiku menjadi kering dan layu? Mungkinkah kau datang lagi dan kita kembali hidup bahagia untuk selamanya? Aku tahu sekarang. Kau sudah menjadi seorang pejabat kerajaan. Kau sudah menjadi seorang pendekar ternama. Pastilah kau hidup penuh kemewahan, penuh kebahagiaan. Kau hidup dan tinggal di kalangan istana Majapahit yang keberlapan. Mungkinkah kau masih tetap setia padaku? Mungkinkah hatimu masih kosong dan belum terisi oleh buayan seorang wanita cantik? Kakang Kamandanu, aku memang tidak bisa terlalu berharap kepadamu. Malam terus mengalir perlahan-lahan menuju muara pagi hari. Dan Meisin masih terbaring gelisah dalam biliknya. Demikian pula Mahwan. Dua orang anak manusia berangkat tidur dalam gelisah dan hanya berteman gumpalan angan-angan yang tidak menentu. Sementara itu, pada saat yang sama, tapi di tempat yang jaraknya cukup jauh, Arya Kamandanu mengkitil kedinginan. Dia dan Sakauni sedang dalam perjalanan mencari Meisin. Hujan ini menyebalkan sekali. Kamandanu, apa yang sedang kau pikirkan? Apa yang sedang kau pikirkan? Sudah hampir 2 bulan kita mencari. Kita menyusuri pantai siang malam. Mulai dari situ Banda, Walanding, Pantai Sempora, Binor, sampai Baremi. Apa hasilnya? Kita akan terus mencarinya. Sampai kapan? Kau jangan putus asa. Ada baiknya kita terus berusaha. Kau kira masih ada harapan? Harapan itu sudah musnah bersama hujan malam ini. Kamandanu, yang sedang kita cari-cari ini istrimu. Kenapa kau justru lebih dulu patah semangat? Aku cemas, Wuni. Terus terang aku merasa khawatir. Jangan-jangan aku tak akan bisa bertemu Meisin lagi. Apa maksudmu? Iya, kemungkinan itu selalu ada. Dia adalah seorang wanita keturunan bangsa asing. Mungkin saja dia sudah kembali ke negeri leluhurnya. Belum tentu, Kamandanu. Tapi kemungkinan itu ada, bukan? Iya, mungkin begitu. Mungkin pula tidak. Sudahlah, kita tidak bisa berteduh di tempat ini semalam suntuk. Ayo kita cari tempat lain. Ayo Kamandanu, naiklah ke atas kudamu. Kita cari tempat menginap. Untuk apa kita berbahasa-bahasa seperti ini? Kukira tak jauh lagi ada sebuah desa. Ayo Kamandanu.
Sakawuni lebih dulu memacu kudanya meninggalkan gua tempat mereka bertemu. Dengan lesu Arya Kamandanu naik ke atas punggung kuda. Hujan masih turun ketika kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu mulai berlari menyusul Sakawuni. Ayo, semua kumpul di sini. Kau dan kau juga. Semua kumpul. Ayo kumpul. Semuanya berdiri sejajar di sini. Awas, jangan coba-coba lari. Hei kamu, mari cepat. Kau mau membantah ya? Kau mau menantang prajurit-prajurit Majapahit? Prajurit Majapahit itu sudah akan mengayunkan cambuknya kembali ketika mendadak dua orang penunggang kuda datang menerobos kerumunan orang-orang. Demit elek. Siapa kau? Berani sekali kau berbuat tidak sopan di depan kami. Kami yang tidak sopan, coba lihat. Pantaskah seorang prajurit memperlakukan kaum wanita serendah ini? Degah, lancang mulutmu. Ayo turun. Jangan merasa sok jawara di depan kami. Aku turuti permintaanmu. Kami akan turun. Dua orang penunggang kuda itu, yang tak lain adalah Arya Kamandanu dan Sakawuni, segera melompat turun. Rupanya prajurit-prajurit Majapahit tidak mengenalinya, karena Arya Kamandanu dan Sakawuni berpakaian seorang pengembara. Nah, kami sudah turun. Mau apa kalian sekarang? Dengar baik-baik. Kami mendapat tugas dari atasan kami. Kami mencari seseorang. Itulah sebabnya kami mengumpulkan mereka, wanita-wanita ini. Apa harus dengan cara seperti itu kalian kumpulkan mereka? Apa tidak ada cara lain yang lebih baik, yang lebih halus, dan lebih pantas untuk dilakukan oleh seorang prajurit? Itu bukan urusanmu. Kalian ini siapa? Kok tiba-tiba berani turut campur? Kalian tidak perlu tahu siapa kami. Pokoknya kami tidak senang melihat tingkah laku prajurit-prajurit seperti kalian. Prajurit-prajurit pengik, memuakan. Demit elek, setan belang. Mereka telah menghina kita. Dua orang gembel jalanan telah berani menghina prajurit-prajurit Mojopahit. Kalian bosan hidup rupanya. Ayo tangkap dua orang itu. Hajar mereka. Gebuk sampai mampus. Kelahian pun tak bisa dihindarkan lagi. 5 orang prajurit Majapahit serentak menyerbu ke arah Arya Kamandanu, sementara 4 orang prajurit menyergap Sakawuni. Seketika suasana tempat pelelangan ikan yang terletak di desa Pabayeman menjadi gaduh riuh. Arya Kamandanu dan Sakawuni bertarung dengan perasaan kesal, sementara prajurit-prajurit Majapahit menjadi ciut nyalinya, karena rupanya lawan yang mereka hadapi adalah pendekar Wildan. Sekarang, dasar prajurit codok. Ampun Tuhan, ampun Tuhan Pendekar. Mana cambukmu? Cepat bawa kemari. Ampun Tuan Pendekar, kami hanya menjalankan perintah Tuan. Dengar baik-baik. Siapa senang bermain cambuk akan kena cambuk. Ayo balikkan punggungmu. Cepat balikkan punggungmu ke arah sana. Ampun Tuan, kami mengaku bersalah. Kami tidak lagi berani berbuat kurang ajar, Tuan. Hah, laki-laki tidak tahu malu. Takut sakit ya? Kalau dicambuk itu sakit, mengapa kau seenak perutmu sendiri mencambuk wanita-wanita ini? Nah, rasakan ini. Arya Kamandanu terangkat tinggi dan ujung cambuk terayun deras. Suaranya menggeletar di udara.
punggung prajurit-prajurit Majapahit sobek terluka hingga meneteskan darah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Dalam seri ke-443 ini didukung oleh para pemain Ignatius dan Peggy sebagai prajurit, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Harry sebagai Rayuyu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Eli Ermawati sebagai Meisin, Suherman sebagai Wong Yin, Chris Urspan sebagai Mahwan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu dan Sakawuni sangat kesal melihat tingkah laku prajurit Majapahit. Terjadilah pertengkaran yang kemudian disusul pertarungan.
Arya Kamandanu dan Sakawuni menghajar prajurit-prajurit Majapahit dan mereka pun melolong-lolong minta ampun. Ampun, Tuan Pendekar. Kami mengaku bersalah. Kami hanya sekedar menjalankan tugas, Tuan. Ampun, Tuan Pendekar. Prajurit apa kalian ini? Tidak sepantasnya seorang prajurit merintih-rintih minta ampun. Kalian perlu digembleng lagi dengan latihan-latihan yang berat. Sekarang lihat. Mari kita lihat. Kalian sudah berani main-main dengan cambuk. Dan sekarang kalian pun merasakan seperti apa sakitnya punggung cambuk. Kalian harus menjadi prajurit yang baik. Kalian tidak boleh berlaku semena-mena. Kalian tidak boleh merusak citra seorang prajurit. Kalian tidak boleh merusak citra Majapahit. Dengar. Kalian adalah prajurit-prajurit. Kalian bekerja bukan untuk kalian sendiri. Kalian bekerja untuk negara. Tugas kalian mengabdi pada negara, menjunjung tinggi nama baik negara, menjadi pelindung rakyat. Jika kalian berbuat seenak perut kalian sendiri, tidak mengindahkan lagi tata keprajuritan dan mengabaikan kepentingan masyarakat, maka kalian akan berdosa besar. Prajurit-prajurit seperti itu tidak akan bisa mengantarkan negeri ini ke pintu gerbang kemakmuran dan kesejahteraan. Ampun, Tuan. Ayo berdiri. Jangan merintih-rintih. Itu tadi hanya sekedar pelajaran. Selanjutnya kalian harus bersikap lebih baik, lebih sopan dan ramah kepada siapa saja. Sekarang bubarkan mereka. Suruh pergi wanita-wanita itu. Mereka harus bekerja untuk keluarganya. Sambil meraba-raba punggungnya yang pedih karena cambuk, prajurit-prajurit Majapahit melangkah ke arah kerumunan wanita. Ayo bubar! Kalian bubar semuanya! Para wanita itu pergi beriringan, dan ketika mereka lewat di depan Arya Kamandanu dan Sakawuni, mereka menganggukkan kepala sebagai ungkapan rasa hormat. Dan tak lama kemudian, tempat pelelangan ikan menjadi tidak ramai lagi. Hanya tinggal tukang-tukang ikan dan beberapa orang pembeli nampak masih mengadakan tawar-menawar. Tiba-tiba dari jauh, 2 orang penunggang kuda datang. Kemana perempuan-perempuan itu tadi? Iya, kemana mereka? Kok tidak seorang pun tinggal di sini? Hah? Apa yang terjadi? Maaf, Tuan Rawedeng. Mereka kemana? Cepat katakan. Mereka sudah pergi. Mengapa mereka kalian biarkan pergi, goblok? Ampun, Tuan Rayuyu. Tuan-tuan pendekar itulah yang menyuruh mereka pergi. Rawedeng dan Rayuyu hampir bersamaan membalikkan punggungnya, dan mereka segera melihat 2 orang pendekar berdiri tegak di dekat kudanya. Semula Rawedeng dan Rayuyu mau marah, tapi mendadak mereka dapat mengenali sedang berhadapan dengan siapa. Oh, Tuan Kamandanu, Nini Sakawuni. Ada apa, Rawedeng? Maaf, Tuan. Kami hampir tidak mengenali Tuan dan Nini Sakawuni. Iya. Mengapa Tuan dan Nini Sakawuni tidak mengenakan seragam keprajuritan? Kami sedang mengerjakan sesuatu yang bersifat pribadi. Kami kira pakaian ini lebih pantas kami kenakan. Maaf, Tuan Kamandanu.
Mengapa Tuan menyuruh wanita-wanita itu pergi? Tak ada perlunya mereka di sini. Tapi Tuan, siapa tahu di antara mereka... Kami segera dapat mengenali mereka seluruhnya. Tak ada seorang pun di antara mereka mempunyai ciri-ciri seperti kakak Mesin. Tapi kami malu, Nini Sakawuni. Kami sedang menjalankan tugas. Aku tidak menghalang-halangi kalian mengerjakan tugas dari Paman Ramapati. Aku hanya tidak senang cara mereka mengumpulkan orang. Kau Ramadeng dan kau Rayuyu, kalian harus mendidik anak buah kalian supaya mereka menjadi prajurit-prajurit yang baik. Ayo, Wuni. Sombong benar. Mereka sedang mendapat angin baik, Ramadeng. Kalau tidak ingin pesan-pesan Gusti Ramapati, tak sudi aku diperlakukan seperti ini. Ayo Rayuyu, ayo kalian semuanya, kita tinggalkan tempat ini. Malam itu, desa Pasuruhan satu diliputi kesunyian yang merentang, mulai dari daerah pesisir sampai ke tugu perbatasan desa. Pondok Tabipuong juga kelihatan sunyi, tapi di serambi depan ada dua bayangan manusia tengah duduk agak berjauhan. Mereka adalah Mahwan yang sedang berbincang-bincang dengan Mesin. Mahwan nampaknya sudah tidak sabar lagi untuk mengutarakan isi hatinya. Nona Mesin, saya berkata jujur. Apa yang saya katakan mewakili hasrat nurani saya yang paling dalam. Saya mencintaimu. Saya sungguh-sungguh mencintaimu, Nona Mesin. Saya tidak bergurau. Saya memang tidak mempunyai pengalaman soal wanita. Saya terlalu kaku. Kadangkala saya berlaku kasar di depan seorang wanita. Tapi saya senang berbuat jujur. Nona Mesin, mengapa Nona diam saja? Adik Ma, jangan mudah terseret arus perasaan. Jangan mudah menumpahkan perasaan cinta. Orang yang mudah mengutarakan cinta, dia akan mudah pula kehilangan cintanya. Tidak, Nona Mesin. Kau harus belajar bersikap dewasa, adik Ma. Saya sudah berpikir masak-masak. Akhirnya saya memutuskan untuk mengatakannya kepada Nona. Lebih baik kau memikirkan masa depanmu nanti. Nona, saya menunggu jawaban Nona. Jawaban apa yang kau inginkan, adik Ma? Saya harus menjawab apa? Saya sangat mendambakan cinta kasih Nona. Saya ingin membina hidup bahagia bersama Nona Mesin. Adik Ma, soal itu saya belum bisa memutuskan sekarang. Saya masih mempunyai persoalan-persoalan pribadi yang harus saya selesaikan. Mahwan kelihatan sangat kecewa. Dia lalu menundukkan wajahnya dalam-dalam. Mesin kasihan melihat pemuda itu. Tapi dia tidak bisa berbuat lain. Dia tidak bisa menipu hatinya sendiri. Dia tidak bisa memberi Mahwan seunggun harapan karena dia tahu hal itu justru akan memperburuk keadaan. Tapi Mahwan nampaknya tidak mau berhenti sampai malam itu. Dia terus berusaha mendekati Mesin, berusaha membuka hatinya. Dan suatu ketika, Mempunyai